قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang kepanasan ketika ada dai yang selalu menyerukan di dalam dakwahnya agar kaum muslimin ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya adalah mengembalikan segala urusan agama ini kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami, yang diamalkan oleh orang-orang yang faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling faham terhadap Al-Quran dan Sunnah. Siapa mereka? Mereka adalah Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, para tabi'in, dan atba'ut tabi'in rahimallah. Mereka adalah generasi terbaik umat Islam kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu adalah generasiku, kata Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Kemudian kita mengikuti para ulama yang setelah mereka. Para ulama yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, dan mengikuti para atba'ut tabi'in, yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti generasi terbaik umat Islam. Apakah ada orang yang disebut ulama kemudian tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in? Ada, yaitu mereka adalah para ulama su, ya. Jadi memang sangat aneh dan membagongkan ketika ada orang Islam yang alergi terhadap seruan-seruan yang mengajak agar umat Islam ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang difahami dan diamalkan oleh orang-orang Islam generasi terbaik, ya. Bahkan mereka ini membuat fitnah-fitnah bahwa seruan-seruan untuk kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah itu adalah propaganda, itu adalah tujuan-tujuan buruk untuk menjauhkan umat Islam dari agama Islam. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Salafi Wahabi ini propagandanya apa? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Betul. Mereka kalau ngomong, kita ini harus kembali pada Quran dan Sunnah. Kalau mereka bilang begitu, kita tanyakan mereka, kok hanya Quran dan Sunnah? Mengapa begitu? Kata ulama salaf, dalil yang disepakati ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Ijma'nya mana? Qiyasnya mana? Itu perlu ditanya. Pokoknya langsung aja ke Quran dan Sunnah. Emang ente sanggup? Kita semuanya kembali ke Quran dan Sunnah melalui ulama. Ada emang Nabi pernah mengajarkan rukun sholat ada 13. Mana ada? Mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang makruh? Mana kita tahu? Datang ulama membaca Quran, baca hadis, baca Quran, baca hadis, dia berijtihad, lahirlah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Ada di Quran, ada di hadis, tapi kita nggak sanggup. Gimana kita mau buka Quran, baca Quran aja belepotan? Kita ngadepin akhir zaman. Di akhir zaman itu dikit-dikit orang kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat ini namanya kalimat menjebak. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya menyesatkan. Kalimatnya benar, mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar kalimat, tapi bukan itu yang dimaksud oleh dia. Bukan begitu. Yang dimaksud jangan ngaji Fathul Muin, jangan ngaji Fathul Qorib, jangan percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya, Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab.
aliran paling berbahaya dalam Islam. Tuh kaum muslimin ya, seruan-seruan para da'i, ajakan-ajakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak bisa mereka pahami dengan baik. Malah mereka menuduh bahwa itu adalah seruan-seruan propaganda, malah menuduh sebagai kelompok anti mazhab, anti ulama, ya nggak ngerti hukum. Bagaimana kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sementara hukum dalam Islam itu ada ijma, ada qiyas dan sebagainya. Ini benar-benar pemahaman yang aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ya, coba kita simak penjelasan dari Ustadz Dasman Yahya Ma'ali tentang makna kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya yang benar itu yang seperti apa? Coba kita simak videonya. Misalnya kita baca Al-Quran, kita kan tidak paham mana yang nasi, mana yang masuk. Siapa yang jelaskan? Ya Ustaz. Kepada kita sekarang kan Ustaz. Ustaz dulu ketika belajar seperti kita itu, siapa menjelas kepadanya? Ustaznya pula. Dan seterusnya sampai ke Rasulullah SAW. Makanya ulama warathatul anbiya. Awak nak langsung ke Nabi kan tak mungkin tak. Jadi kalau ada yang bilang kembali pada Quran Sunnah itu langsung ke Nabi, itu bohong sebelaka, fitnah saja. Ya mereka tahu itu, cuman dijadikan cara untuk mendiskreditkan dakwah. Kita ketika menyebut bahwa moto kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, oh berarti tidak perlu ulama. Ya akhi, kalau anda bilang tidak perlu ulama, saya jadi ustadz seperti ini, sudah berapa ulama yang saya temui untuk sampai pemahaman ini nih? Berapa lama guru saya? Sejak di pesantren lagi, hitung yang di SD dihitung juga, madrasah, semuanya itu punya andil. Semoga Allah memberikan mereka bagian terbesar dari apa yang kita berikan. Yang ngajar ABCD itu punya andil tuh. Yang ngajar alif bata punya andil, karena mereka pembuka kuncinya. Kita harus doakan seluruh guru-guru kita. Semoga pahala dari ilmu yang kita dapat, amal yang kita kerjakan, semoga juga mengalir bagi mereka, karena ilmu mereka kita manfaatkan. Ya semoga Allah melapangkan yang sudah meninggal kuburannya, melimpahkan rahmat kepada mereka, dan mengampuni yang salah dan keliru dari mereka. Nah kaum muslimin, jelas ya, mana ada seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikatakan itu adalah ajakan untuk meninggalkan ulama. Hah? Mana ada? Nggak ada. Justru seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah seruan untuk kembali kepada ajaran ulama. Karena ulama itu warasatul anbiya, tapi ulama yang benar, bukan ulama su. Ya, kalau ulama yang benar, ya tetap lagi-lagi mereka pasti akan mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mau mereka menentukan qiyas, menentukan ijma, tetap dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa ijma qiyas pakai akal doang, nggak bisa. Pakai kecerdasan doang, nggak bisa. Nggak bisa. Misal rokok, ya, rokok nggak ada di zaman Nabi. Butuh apa? Butuh qiyas. Qiyasnya apa? Qiyasnya dengan surat Al-Baqarah ayat 219. Di sana dijelaskan tentang judi dan khamr. Ya, judi dan khamr itu ada beberapa manfaat. Yang mungkin dengan judi bisa menang, mungkin dengan khamr dirasa beban itu jadi hilang, ya. Atau mungkin karena manfaat lain. Kemudian dikatakan ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya kemudian dikatakan haram. Lah rokok, ya tinggal timbang saja. Ada nggak manfaatnya secara ilmiah? Jangan pakai akal-akalan, pakai penelitian. Manfaat apa enggak? Kan seperti itu qiyas. Ya, begitu juga dengan zakat. Kenapa zakat pakai beras? Di zaman Nabi nggak ada beras, itu pakai qiyas. Qiyasnya apa? Pakai makanan pokok. Karena dulu zaman Nabi, zakat itu pakai makanan pokok. Makanan pokok di Indonesia beras, zakatnya pakai beras. Itu qiyas. Ya, tetap pakai dalil. Jadi nggak benar tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa seruan-seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah seruan untuk meninggalkan ulama. Nggak benar. Nggak benar. Untuk meninggalkan kitab-kitab ulama. Nggak benar. Ya, nggak benar. Ya contoh rokok itu tadi, ya. Rokok itu ya tinggal timbang saja. Manfaatnya ada apa enggak? Ya. Ya kan jelas itu, pemerintah, ahli kesehatan sudah jelas mengatakan isinya semuanya keburukan, bahaya, maka jatuhlah kepada hukum haram.
Coba kalau nggak haram, suruh aja itu. Kalau memang rokok itu baik, suruh wanita-wanita kelompok yang suka ngudut itu, ya. Suruh wanita-wanitanya suruh merokok semuanya, suruh ngudut, ya. Ya Allah. Itu namanya qiyas. Setelah qiyas, ya, hukumnya ditentukan oleh para ulama, barulah nanti ijma. Bagaimana ketetapan hukum dari ulama? Ijma mereka mengatakan haram atau yang lain atau makruh. Ya, seperti itu. Jadi para ulama itu tetap akhirnya mereka akan mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengajak dengan berdasarkan ro'yunya, akal-akalan. Jadi bohong kalau dikatakan orang-orang yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu disebut anti ulama. Bohong besar itu, ya. Justru kelompok-kelompok yang menuduh, ya, yang menuduh itulah seperti orang-orang yang sudah kita tampilkan tadi. Itulah kelompok-kelompok yang sebenarnya nggak ngikut ulama. Ya, coba, ya, kita buktikan amalan-amalan yang seperti ini, apakah ini ajaran ulama? Ulama mana dan dalilnya mana? Ulama alamat 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 Coba kaum muslimin, ya, silahkan nilai itu ajaran ulama mana? Hah? Siapa ulamanya? Apakah itu diambil dari hukum ijma, qiyas? Hah? Ya, dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat ada alat musik, ada. Tapi nggak ada mereka membuat majelis gedumrengan. Isinya laki-laki perempuan campur baur, ya, apalagi yang di atas para sahabat joget-joget. Hah? Yang di bawah ikut joget-joget, laki-laki perempuan campur baur. Hah? Apalagi kemudian dinamakan itu majelis solawat. La ilaha illallah. Solawat apa itu? Solawat sesat itu. Hah? Kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pernah hidup rukun sama orang kafir. Pernah. Bermusuhan. Jangan ditanya lagi. Ya, tapi nggak ada riwayat mereka merayakan Natal sama-sama. Nggak ada mereka gedumrengan berbahagia di dalam gereja. Nggak ada. Apa itu hasil ijma? Hasil qiyas? Hasil dari ijtihad para ulama? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi seruan-seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah seruan agar kita ini memurnikan agama Islam. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang, jangan dicampur baur nggak jelas. Ikuti para ulama yang sudah mengajarkan agama Islam ini turun-temurun dari zaman sahabat sampai kepada zaman kita. Ikuti yang lurus. Bagaimana dulu generasi terbaik mengamalkan syariat Islam, mengamalkan agama Islam, kita ikuti mereka. Jangan sok pinter kita merasa, ini kan baik, amalkan saja. Ya jadinya seperti itu. Sholawat gedumrengan, joget-jogetan, laki-laki perempuan campur baur, Natalan sama-sama di dalam gereja, nyanyi-nyanyi sama-sama di dalam gereja. Na'udzubillah min dzalik, ya. Silahkan dipikirkan, silahkan direnungkan kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.